إن الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار. نشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أبرار الأطهار. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. وقال أيضا: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan dua aturan yang berlaku umumiyat kepada makhluk ciptaannya yang telah hadir dalam permukaan bumi ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluk berupa hayawanat dan makhluk yang ada di atas langit maupun di bawah bumi. Dijelaskan dalam hukum kauniyah,
hukum yang telah baku dan tidak akan bertukar. Tidak ada pilihan terhadap hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang ada di atas langit maupun di bawah bumi. Mereka serta-merta akan menjalankan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk fenomena alam yang telah terjadi saat ini dan hari ini, bahwasanya keadaan hari ini adalah jarak terjauh yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kauniyah, yang lebih mencekam dalam dingin. Terlebih lagi di daerah-daerah tropis sana, di daerah-daerah kutub sana, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kauniyah. Dan itulah yang kemudian dikemas dalam sains dan teknologi yang disebut dengan ilmu untuk mengetahui keadaan alam, yakni rotasi. Agar supaya kita mampu membedakan antara rotasi kehidupan dengan siklus kehidupan. Rotasi kehidupan berlaku kauniyah kepada selain manusia. Meskipun sampai bumi ini menjadi beku, maka matahari tidak akan pernah mengambil inisiatif atau mengambil ba'dal menggantikan dengan matahari yang lain. Karena sudah seperti itulah ketetapan Allah. Tidak akan ditimpakan masalah yang sama, tidak akan ditimpakan dan berulang kepada matahari yang lain. Karena telah Allah tetapkan hanya satu penciptaan itu sampai hari kiamat. Tetapi kepada manusia, kepada anak cucu Adam, kepada kita semua, diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala hukum syar'iyah, yang mana semua nabi dan rasul mereka hadir ke permukaan bumi ini meskipun dengan syariah yang berbeda-beda, tidak lain semata-mata hanya untuk berusaha bagaimana setiap manusia ini mereka kembali kepada Allah. Bagaimana setiap manusia ini mereka berusaha untuk taqarrub ilallah dengan senantiasa menggalakkan dirinya dalam korban. Ahibai rahimakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Ternyata hukum syar'iyah yang berlaku kepada manusia dikatakan siklus. Siklus kehidupan manusia berganti dalam setiap generasi. Dari generasi yang usia mereka telah dipanjangkan oleh Allah alfasanatin illa khamsina amah. Generasi-generasi awal yang usianya sampai ribuan tahun berganti generasi setelahnya sampai kemudian generasi daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Berganti dan menyusut usia dalam siklus kehidupan manusia. Dari yang berusia 1000-an tahun sampai kemudian hari ini kita hanya berada dalam usia 60-70 tahun saja. Meskipun siklusnya berbeda, generasinya berbeda, zamannya pun juga berbeda, namun ternyata siapapun kita hari ini dalam siklus kehidupan hanya mengulang cerita saja. Cerita dan masalah kehidupan yang hari ini kita alami, kita tapaki adalah cerita kehidupan, masalah kehidupan yang dulu pernah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada generasi-generasi sebelum kita. Kalau rotasi tidak akan ditimpakan kepada matahari yang lain, tidak akan ditimpakan kepada bumi bulan yang lain. Tetapi untuk syar'iyah, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita umat akhir zaman untuk kemudian bisa mengambil hikmah dalam perjalanan hidup kita. Bahwasanya perjalanan hidup kita hari ini
adalah perjalanan hidup yang pernah ditempuh oleh orang-orang terdahulu. Ada di antara mereka, imma ilaikum syakura wa imma ilaikum kafura. Kaum-kaum terdahulu dalam menapaki hidupnya, menyelesaikan masalah hidupnya, sebahagian di antara mereka adalah orang yang sukses, dan sebahagian juga adalah orang-orang yang gagal dan celaka. Begitupun juga kita hari ini. Apakah kita mengambil hikmah yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang sukses pun contohnya telah ada, ataukah kita mau berpaling sehingga kesuksesan itu sangat jauh, tergolong ke dalam golongan orang-orang yang kufur? Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka jangan kita katakan pandemi Covid ini adalah hal yang baru. Justru pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, pandemi itu terjadi lebih dahsyat lagi. Kalau pada zaman Rasul terjadi taun, dan itulah yang lebih pantas dikatakan pandemi. Karena ketika pandemi itu, ketika taun sampai kepada satu kampung, maka taun itu akan mewabah hanya dalam hitungan 2 kali 24 jam. 80% penduduk yang ada di tempat itu kemudian diwafatkan dan dimusnahkan oleh Allah. Jauh lebih parah pandemi yang terjadi dengan taun pada zaman Rasul. Tetapi semua mereka tetap diajarkan untuk lebih dekat kepada Allah. Teguran itu juga datang kepada kita. Dan teguran itu sudah pernah terjadi pada zaman sebelum Rasul sampai kepada Rasul. Imma ilaikum syakura. Orang-orang yang menganggap itu adalah teguran Allah, maka dia akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, menggalakkan dirinya dan umat untuk kemudian mempersiapkan kematian terindah. Karena dimanapun kita berada, kita tidak akan bisa menghindarinya. Sekiranya kita jauh daripada Allah, dan ternyata qadarullah, ketetapan Allah, pandemi dan Covid itu akan menyerang kita. Sungguh amat sangat celaka kalau ternyata kita mengambil jalan orang-orang yang dulu telah tersesat dan tertipu dengan sebab taun yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian baginya. Inilah syariah. Inilah siklus. Dan siklus yang sampai hari ini mengantarkan kita sampai kepada bulan Dzulhijjah adalah satu mata rantai kehidupan yang amat sangat berharga dan mulia sekali. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, dia akan berkata ketika kemudian keadaan yang sama menimpa dia berulang di masa ini, dia hanya akan bisa bertutur, berucap dalam doanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau ciptakan pandemi ini. Pandemi ini adalah makhluk ciptaan Allah yang telah dijadikan oleh Allah sebagai jundullah, sebagai tentara-tentara Allah. Ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia Allah ciptakan semua itu, melainkan kita mewujudkan bahwasanya benar Allah sayang dan cintakan kita untuk semakin kita meramaikan masjid, untuk semakin kita giatkan diri kita dalam amaliyah. Kalaupun ternyata ketetapan 14 hari itu kita akan menemui kematian, aina tafirru, hendak lari kemana kita? Tidak ada jalan keselamatan, fafirru ilallah, kecuali kita kembali kepada Allah. Maka kita diajarkan, ternyata yang dimaksudkan daripada perjalanan siklus kehidupan manusia, alladzina yadhkurunallaha qiyama,
adalah orang-orang yang senantiasa bertafakkur, berfikir tentang keagungan kebesaran Allah dan mengambil hikmah. Maka hikmah dari perjalanan bulan Rajab sudah kemudian mengitari perjalanan hidupnya untuk beristighfar kepada Allah, masuk kepada bulan Sya'ban, meningkatkan amaliyahnya untuk mewujudkan rasa cinta yang sempurna kepada Rasul. Dalam bulan Ramadan semua dosa-dosanya digugurkan oleh Allah sehingga meningkat derajatnya dalam bulan Syawal. Dilanjutkan kemudian yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda sampai dia dalam bulan Dzulqa'dah, bulan di mana Allah telah angkat derajatnya dan Allah rindukan dia untuk duduk seperti mana duduknya seorang hamba. Dzulqa'dah adalah satu bulan di mana Allah rindukan setiap hamba ingin menyampaikan permohonannya kepada Allah dalam doa dan munajat. Duduk dalam keadaan memohon seperti mana duduknya Rasul pada saat Jibril alaihi salatu wassalam menghantarkan wahyu yang pertama. Maka ternyata bulan Dzulqa'dah yang kemarin, yang baru berapa hari lewat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai sejauh mana dan seperti apa sikap kita dalam bulan Dzulqa'dah, akan menghantarkan kita dalam bulan ini, dalam bulan Dzulhijjah yang hitungan kurang lebih 4 hari ke depan. Allah subhanahu wa ta'ala minta pembuktian cinta kita yang sebenarnya, seperti mana pembuktian cintanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau telah dijuluki oleh Allah sebagai Khalilullah. Beliau telah dijuluki oleh Allah sebagai kekasih Allah karena beliau telah berhasil menapaki hidupnya dengan segala cobaan dan ujian. Seraya kemudian Nabiullah Ibrahim berucap, menyampaikan sebagai pelajaran kepada kita semua, akhtartu amrillahi ta'ala ala amri ghairih, bahwasanya orang yang menang dimanapun keadaannya, bagaimanapun sulitnya keadaannya, bahkan dalam keadaan pandemi sekalipun, kalau dia berpegang teguh seperti mana pegangan daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, akhtartu amrillahi ta'ala, aku lebih mengedepankan seruannya Allah. Seruannya Allah sejak bumi diciptakan, sejak bumi diciptakan oleh Allah, telah Allah tetapkan dalam syariah dan kauniyahnya untuk kita tidak lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengedepankan seruan Allah, syariah Allah, ketimbang seruan yang baru kemarin yang dibuat oleh manusia biasa. Kita lebih takut dengan seruan-seruan, berbagai seruan prokes pandemi, sementara kita tidak mau mengadakan prokes atas batiniyah kita agar supaya kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Ja'alanahullahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.